Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pernah nggak sih kalian terpikir kenapa ya dulu umat Islam menjadi pusat peradaban dunia, tapi sekarang seolah-olah kita tertinggal jauh di belakang barat dalam hal sains dan teknologi. Nah, hari ini saya akan membedah sebuah artikel karya Muhammad Qasim yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Islam Spesifik Filosofis History. Artikel ini bakal ngebuka mata kita tentang bedanya cara pandang Islam dan Barat terhadap ilmu, sejarah, masa keemasan kita, sampai alasan kenapa kita sempat mengalami kemunduran. Penasaran? Yuk kita bahas. Pertama, kita harus paham dulu konsepnya. Menurut jurnal ini, ilmu dalam Islam itu karakteristiknya unik dan beda banget sama Barat. Landasannya jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya gak cuma alam fisik yang kelihatan, tapi juga alam metafisik seperti Tuhan dan akhirat. Cara mendapatkannya, kita gak cuma pakai indera dan akal logika, tapi juga pakai hati dan intuisi. Beda sama Barat yang paradigmanya antroposentis atau manusia sebagai pusat, Islam itu teosentris, artinya Tuhan adalah pusat dan segala sumber segalanya. Jadi, dalam Islam, ilmu itu sarana buat mengabdi kepada Allah, bukan cuma buat gaya-gayaan di media. Terus, kapan sih masa kejayaan itu? Jurnal ini mencatat periode klasik dari 650 sampai 1250 Masehi sebagai masa keemasan. Bayangin, saat itu dunia Islam menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Ada gerakan penerjemah besar-besaran karya Yunani ke bahasa Arab di masa Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Dari situ muncul ilmuwan keren seperti Ibnu Sina dan Al-Rashid di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di bidang matematika, Al-Faribi dan Ibnu Rashid di bidang filsafat. Keren lagi, dulu itu nggak ada sekat antara ilmu agama dan ilmu umum. Banyak ilmuwan yang juga seorang ulama ahli hukum Islam. Tapi, kenapa sekarang redup? Ada beberapa faktor yang dibahas oleh tokoh seperti Nur Khalis Majid dan Harun Nasution dalam artikel ini. Yang pertama, trauma sejarah. Penyerbuan Baghdad oleh bangsa Mongol. Yang kedua, sikap puas diri, yakni umat Islam mulai rakus atau merasa cukup dan berhenti kreatif. Yang ketiga, dikotori ilmu. Ini yang paling berasa sampai sekarang, adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akhirnya ilmu duniawi dianggap sekuler dan kurang diminati. Jadi, apa solusinya? Jurnal ini menutup dengan gagasan islamisasi sains atau mempertemukan kembali ilmu dan agama. Tujuannya supaya kemajuan teknologi nggak bikin kita kehilangan moral. Kayak fenomena pergaulan bebas atau konsumenisasi yang masuk di Barat. Kesimpulannya, ilmu itu bukan cuma soal angka dan rumus, tapi soal pengabdian kepada Sang Pencipta. Gimana menurut kalian? Apakah kita bisa membangkitkan kembali etos keilmuan itu sekarang? Tulis di kolom komentar ya.